Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para leaders, bertemu kembali dengan saya di acara Leadership Inspiration. Tentu semua kita tahu bahwa sudah 2 tahun pandemi COVID-19 telah mendistrupsi hidup kita. Sejak Maret 2020, kehidupan kita dipaksa berubah oleh makhluk kecil yang tidak tampak oleh kasat mata bernama COVID-19. Mobilisasi kita di ruang publik dibatasi. Penggunaan masker menjadi kebiasaan wajib dalam interaksi sosial. Dan cara kerja kita bekerja pun juga dituntut untuk berubah. Perubahan pola kerja yang sangat umum kita kenal dengan WFH atau work from home. Ada yang memplesetkan wife from husband. Beberapa perusahaan besar dunia seperti Facebook, Twitter, Slack, Shopify sudah memutuskan untuk menjalani pola kerja WFH secara permanen. Survei dari PwC pun menyebutkan 50% dari responden yang merupakan pemimpin perusahaan di Indonesia telah mempermanenkan pola kerja WFH. Nah, pertanyaan saya, bagaimanakah pengalaman Anda setelah 2 tahun menjalani WFH? Apakah Anda merasa lebih nyaman karena tidak harus melakukan perjalanan ke kantor setiap harinya? Apakah Anda lebih leluasa bekerja dari rumah? Ataukah sebaliknya, WFH selama 2 tahun justru telah membuat Anda mengalami stres atau digital fatigue? Pernah mendengar istilah digital fatigue? Saya akan sedikit menjelaskan apa itu digital fatigue ya. Digital fatigue ini merupakan kelelahan secara mental yang disebabkan terlalu lama menggunakan perangkat digital seperti laptop, handphone, desktop ataupun tablet. Nah, para leader, ternyata digital fatigue sering menjadi penyebab buruknya kesehatan mental dan well-being atau kesejahteraan karyawan. Selama pandemi, fenomena ini bahkan meningkat drastis dikarenakan intensitas kita ya di depan laptop yang lebih lama, di depan tablet yang lebih lama. Bagaimana tidak? Setiap hari Anda harus menghadiri online meeting yang tiada henti. Belum lagi jika ada jadwal yang berbarengan, kita harus secara paralel menatap 2 device yang berbeda. Bahkan beberapa manajer curhat kepada saya. Mereka harus menggunakan 4 device untuk menghadiri 4 meeting yang berbeda. Anda mengalami juga? Waspadalah. Apabila hal ini dibiarkan, bukan tidak mungkin nantinya akan menjadi stres yang berat, ya, yang bisa berdampak pada kondisi fisik Anda. Ngeri kan? Nah, supaya pernyataan saya di atas lebih akurat, yuk kita simak sebuah studi yang dilakukan oleh UC Tanner di Kanada. Ya. Studi ini menunjukkan bahwa pandemi membuat 52% orang di Kanada merasa kelelahan secara fisik dan mental. Menariknya, yang membuat seperti itu bukanlah chaos yang disebabkan oleh COVID-19, melainkan karena ketergantungan terhadap teknologi. Terlalu lelah karena pertemuan digital, kebanyakan ngejum, kebanyakan online. Nah, disinilah peran kita sebagai seorang leaders diuji. David Patcher dalam bukunya Remote Leadership, How to Accelerate Achievement and Create a Community in WFH, ya, menyatakan bahwa leaders kerap kali salah langkah dengan masih menggunakan cara yang dahulu terbukti berhasil. Padahal sudah jelas kondisi saat ini sangat berbeda dengan sebelum pandemi. Kebutuhan dan ekspektasi dari tim yang bekerja dari rumah sangat berbeda dengan saat mereka bekerja dari kantor. Sehingga sikap yang tim butuhkan dari leadersnya juga berbeda. Ya, berbeda sama sekali. Apabila Anda tetap bersikap menggunakan cara yang lama, bukan tidak mungkin Anda dan tim Anda akan mengalami digital
fatigue, yang nantinya akan berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Bukan hanya kita, tetapi juga kesehatan fisik dan mental anggota tim kita yang akan terus menurun. Sebaliknya, apabila Anda sebagai leaders mampu menemukan formula yang tepat untuk mengawal pola kerja remote working, maka dapat dipastikan produktivitas tim Anda akan meningkat melebihi sebelum pandemi. Masa sih bisa lebih produktif dibandingkan sebelum pandemi? Anda sudah yakin belum? Apakah bisa lebih produktif? Nah, kita perlu lihat studi yang dilakukan oleh Stanford University kepada 16.000 pekerja selama 9 bulan. Studi ini menemukan bahwa remote working dapat meningkatkan produktivitas sebesar 13%. Lumayan kan? Naik kan? Nah, pertanyaannya, peran seperti apa yang dapat seorang leader lakukan untuk mengawal pola kerja remote working ini agar efektif dan less stressful? Nah, sebelum berlanjut, mohon subscribe dulu ya, like, komen, dan share ke sebanyak-banyaknya orang, supaya banyak yang memetik manfaat dari video ini. Nah, kita lanjut ya. Setelah saya membaca banyak artikel ilmiah dan saya sendiri juga mengawal pola kerja remote working di perusahaan saya, akhirnya saya mensintesakan ke dalam 3 kunci yang bisa dijalankan oleh seorang leader. Kira-kira apa ya 3 kunci ini? Pertama, bangun trust. Saat ini posisi Anda sedang berjarak dengan tim Anda. Anda tidak tahu bagaimana mereka bekerja di rumahnya. Anda tidak mengetahui apa yang sedang dihadapi dan dikerjakan oleh mereka. Maka tidak ada jalan lain selain memberikan trust kepada tim Anda. Percaya kepada tim Anda. Anda tidak boleh mengharapkan tim Anda bekerja secara efisien jika tidak memberikan trust kepada mereka. Jika Anda secara berkala bertanya apa yang sedang dikerjakan, kamu lagi ngapain, ya, apa yang sedang kamu lakukan, ya, maka waktu yang mereka miliki akan banyak tersita untuk Anda. Maka David Patcher dalam bukunya mengingatkan kepada leader untuk manage result, not action. Dengan berorientasi pada hasil akhir dan kita trust terhadap proses yang mereka jalani, akan membuka ruang diskusi, memungkinkan anggota tim merasa lebih engaged, serta memungkinkan mereka mengkomunikasikan kesulitan atau kebutuhan yang mungkin mereka temui di lapangan. Jadi, berilah kepercayaan kepada anggota tim Anda. Sementara apabila Anda rajin check-in kegiatan mereka, tim Anda selalu di-chat, ditelepon tentang tugas yang sama secara berulang-ulang, akan menimbulkan situasi yang membuat stres anggota tim Anda. Dan menimbulkan kesan bahwa Anda tidak trust terhadap mereka. Dampaknya, tim Anda ogah-ogahan. Mereka tidak berdaya dan akhirnya stres. Yang pertama trust, yang kedua communication. Kita memahami komunikasi face to face memang sangat berbeda dengan telepon atau bahkan video call. Beda banget ya. Ketidakmampuan kita memahami body language dan ekspresi wajah pada kita menelpon atau ngechat anggota kita sangat mungkin menimbulkan kesalahpahaman dan engagement yang menurun saat kita berkomunikasi dengan anggota tim kita. Meski menggunakan digital, Anda harus menemukan cara agar komunikasi tersebut dapat tersampaikan dengan tepat dan ekspresif. Nah, dalam sebuah artikel di Harvard Business Review menyatakan bahwa remote working akan lebih efisien dan menyenangkan jika leaders berkomunikasi dengan timnya dengan mempertimbangkan frekuensi dan durasi, tujuan, serta platform dan waktu terbaik untuk berkoordinasi. Seperti misalnya menggunakan video conference, itu bagus untuk memeriksa pekerjaan harian. Menggunakan internal memo, itu sesuatu yang bagus digunakan untuk hal-hal yang urgent. Nah, Anda pun sebagai leader juga diharapkan memberitahukan kepada tim Anda
Dengan cara apa dan kapan waktu yang terbaik untuk mereka dapat menghubungi Anda, supaya mereka enjoy, asik ketika berkomunikasi dengan Anda. Dan yang ketiga, building culture. Sama halnya dengan bekerja secara offline, bersama, ya, membangun budaya dalam remote working juga sangat penting. Mengingat kita harus bekerja secara berjarak, maka bisa jadi ada kebiasaan atau aturan baru yang perlu diterapkan. Salah satunya Pak, salah satunya ialah interaksi sosial yang dirasa berkurang karena tidak dapat bertemu face to face. Ya. Maka Anda sebagai seorang leader bisa kemudian menginisiasi pertemuan rutin untuk tim Anda, ya, untuk mereka dapat bersosialisasi satu sama lain tanpa harus membahas pekerjaan, ya, seperti virtual office party, ya, atau jika memungkinkan untuk bertemu dan makan bersama secara informal, nggak usah ngomongin kerjaan melulu, gitu. Kebiasaan seperti ini memang terlihat cemen atau dibuat-buat, namun sebuah studi melaporkan bahwa, ya, event-event semacam ini itu sangat membantu mengurangi perasaan loneliness, ya, perasaan sendiri, dan meningkatkan sense of belonging. Saya berharap 3 kunci remote working di atas, yaitu trust, communication, dan juga building culture, membantu kerja Anda efektif dan less stressful. Selamat mencoba dan terus mencoba sampai Anda menemukan formula yang benar-benar tepat untuk tim Anda. Terima kasih, saya Jamil Aijeni, salam sukses mulia.